mengenai ajaran Yesus kepada murid-muridnya, tanda-tanda yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, pertanyaannya Bang, sesungguhnya yang satu ini seperti apa Bang menurut Abang? Yang satu yang mana? Kan dia anak Maryam ya, yang tadi disebutkan. Silakan. Kalau bukan anak Maria, tentu dia menyesatkan, kan polanya sudah sangat jelas tuh. Dia akan menyesatkan. Kalau bukan anak Maria, dia akan menyesatkan. Sekarang, bagaimana kita tahu bahwa dia menyesatkan? Sederhana untuk menjawab itu. 13 buku yang ditulis oleh Paulus ini berasal dari mana? Paulus dapat ilmu dari mana 13 bukunya? Dari mana? Bukan dari manusia, Paman. Bukan dari manusia. Coba. Bukan dari manusia, berarti bukan dari Yesus. Lalu dari mana kalau bukan dari Yesus? Sedangkan dia mengatakan, aku menerima Injil dari Yesus Kristus. Yesus yang mana? Sedangkan Yesus anak Maria tidak pernah mengetahui tentang buku Roma, buku Galatia, Filipi, Efesus, Filemon. Yesus tidak pernah tahu tentang buku itu. Jadi Yesus yang mana? Kristus yang mana yang Paulus maksud? Di dalam Galatia 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Yesus yang mana yang bukan manusia? Setahu saya, anak tirinya Yusuf itu manusia. Setahu saya, anak Maria itu adalah manusia. Setahu saya, sepupu sekali Yohanes itu adalah manusia. Tapi dia mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi yang ngajarin aku Yesus Kristus. Sementara Yesus yang manusia mengatakan, waspadalah kepada sibilisis, iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Nah, gimana dong? Paulus menerima ilmu 13 buku ini dari mana? Kristus Yesus, Paman. Jelas itu. Sedangkan Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan buku-buku itu. Oke Bang, ini mengenai Rasul Paulus ini Bang ya. Dari mana? Iya, karena dia yang menggenapi nubuat Yesus. Kalau Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata bertemu Kristus di padang gurun. Paulus mengaku bertemu di padang gurun. Dan mengaku bertemu dengan Kristus di dalam bilik rahasia. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di dalam penjara. Penjara itu bilik rahasia. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, kenapa Kristen malah percaya? Apakah itu tidak meledak? Kakak bertanya, siapakah Muna sebenarnya? Muna menjawab, dia adalah pecundang. Ayo, saudara. Meledak. Bang Zuma. Iya, mengenai buku yang didapat oleh Rasul Paulus, itu yang menjadi pertanyaannya tadi ya, mulai dari kisah para rasul itu Bang ya, sampai ke Ibrani. Kalau di dalam perjanjian baru ini dia menulis ya Bang ya. Tetapi kisah para rasul bukan tulisan Paulus, Ibrani juga bukan tulisannya. Dia lucu guru nak manggilnya Bang Juma. Iya Paman. Iya, Roma, Korintus, Efesus, Galatia ya, sampai ke dan memang menjadi perdebatan mengenai Ibrani. Memang ada yang menyatakan bukan tulisan Paulus. Iya. Nah, dari bukunya ini Bang, menurut apa yang salah dari pengajaran Yesus sebelumnya? Karena Paulus ini kan bukan Mesias Bang, bukan yang menggantikan Yesus yang dimaksud, tetapi ini kan hasil dari yang dia dapat dan diajarkannya kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus maupun di Roma maupun di Efesus Bang, dan beberapa kota lainnya Bang. Nah, apa yang menjadi, menurut Abang, apa yang menjadi perbedaan antara yang diajarkan
sebelumnya oleh para murid-murid Yesus yang ke-12 dengan Rasul Paulus ini? Apakah menurut Abang ada perbedaannya, Bang? Ada yang bertentangan di dalamnya? Yang pertama, Yesus mengatakan jangan percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Cakupan dari hal yang pertama ini, Anda malah percaya. Karena Anda percaya, Anda mencoba melakukan pembelaan kepada Paulus. Oke, sebagai pengikutnya wajar. Anda bertanya tuh sebagai pengikut, apa yang membedakan? Hal yang sangat signifikan. Yesus mengajarkan selama 3 tahun melakukan penginjilan. Cakupan daripada penginjilannya, dia adalah manusia. Sedangkan Paulus, cakupan dari semua pengajarannya yang diajarkan adalah Yesus bukan manusia. Jadi, jelas ajaran yang begitu runcing pertentangannya ini Anda tiadakan. Seakan-akan Anda tidak melihat. Seakan-akan mata Anda buta. Kuping tertutup, hati pun tertutup. Kenapa? Karena Anda percaya kepada oknum yang Yesus malah katakan jangan percaya. Apa kemudian, apa yang menjadi konsekuensinya kalau percaya? Kamu akan disesatkan. Sebagai orang yang sudah disesatkan oleh Paulus, tampillah Anda menjadi pembelanya. Apa yang menjadi pembeda antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus? Kan sama aja. Kenapa Anda mengatakan sama? Karena Anda pengikut Paulus. Di mana Anda sudah terjerat di dalam melanggar perintah Yesus, jangan percaya, malah Anda percaya. Jadilah Anda bubur. Nah, saya hadir kemudian mencoba untuk menolong Anda dari sana. Ketika Anda bertanya kepada saya, apa yang membedakan? Pertama, yang membedakan, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka semua telah menerimanya, dan mereka bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus menerangkan muridnya yang asli telah menerima segala firman yang diterima oleh Yesus dari Bapa. Dan setelah murid menerima segala firman itu, Yesus didudukkan sebagai utusan Tuhan oleh muridnya. Salah nggak mereka? Tidak salah. Mereka akan mendapatkan hidup kekal. Berdasarkan Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Bagaimana dengan Paulus? Coba Anda lihat di dalam Galatia 1 Korintus 8 nomor 6. Satu Korintus 8 ya teman-teman. Ada yang ingat nggak? Saya kok jadi lupa ya. Tentang apa itu, Bunda? 1 Korintus 8:6. Kita hanya memiliki satu Theos saja, yaitu Bapa. Ya, betul. Dan memiliki satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Yesus. Betul ya? Iya. 1:8. Di situ dia mengatakan satu Theos, satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Dan dia pun mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan dia katakan di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, yang menjadi manusia ini adalah Tuhan itu sendiri. Dia bukan utusan Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan itu sendiri yang datang menjadi rupa manusia, mengambil rupa manusia. Yang kedua, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku adalah anak manusia. Paulus mengatakan dalam Kolose 2 nomor 9, dalam jasad Yesus kepenuhan keilahian. Pertentangannya sangat luar biasa. Yang ketiga, Yesus diutus ke atas muka bumi kepada Bani Israel, diangkat menjadi rasul kepada Bani Israel. Sedangkan Paulus, ketika dia menjadi mayat, lalu dia bangkit kembali menjadi Tuhan bagi orang Kristen.
Yesus mengatakan diutus, dibangkitkan untuk menjadi rasul bagi Bani Israel. Paulus mengatakan dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mengenal Tuhan satu-satunya, yaitu Dia yang telah mengutus Yesus. Paulus mengatakan apa? Dalam Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Tapi semua itu bukanlah satu pertentangan bagi orang yang sudah disesatkan. Anda mengatakan itu semuanya sama. Padahal sederhananya adalah, apakah sama antara Tuhan dengan manusia? Tentu tidak sama. Yesus mengatakan diriku manusia. Paulus mengatakan dirinya adalah, Yesus itu adalah Tuhan. Beda dong. Beda. Tapi bagi Anda itu sama. Kenapa bisa demikian? Karena Anda sudah terjerat dengan tipu daya. Sesederhana itu, saudara. Kalau Anda menggunakan akal sehat. Yesus tidak pernah mengajarkan 13 buku Paulus. Paulus sendiri yang menuliskan tulisan itu. Yesus mengatakan segala firman yang Engkau berikan telah aku sampaikan. Seketika firman itu semuanya telah disampaikan, di situ tidak ada buku Lukas, di situ tidak ada buku Markus, Matius, Yohanes dan seterusnya. Berarti buku-buku yang Anda imani hari ini sebagai kitab yang Anda anggap firman Tuhan, itu bukanlah ajaran Yesus, tetapi satu rangkaian yang mereka tuliskan berdasarkan dengan keinginan mereka masing-masing. Termasuk Paulus. Segala firman yang Kau berikan telah aku sampaikan. Nah, di antara segala firman itu tidak ada Roma, tidak ada Efesus, tidak ada Filipi, tidak ada Filemon, tidak ada Timotius, tidak ada Galatia. Lalu dari mana buku-buku 13 ini? Kalau bukan dari Yesus anak Maria. Oh, dari Yesus juga Bang Suma, tapi palsu. Silakan. Bang Zuma, ya cukup jelas ya apa yang dijelaskan. Cuman kita beranalogi nih Bang, atau kita berasumsi, atau kita berpikir, nah apa yang menjadi tujuan daripada Rasul Paulus melakukan, menurut Abang, apa yang menjadi tujuan Rasul Paulus melakukan hal yang demikian, sehingga sampai sekarang kalau kita lihat sejarahnya Rasul Paulus itu tidak mempunyai anak, tidak mempunyai istri dan sebagainya, hanya untuk memberitakan Injil ini saja. Oke, baik. silakan Bang. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Apa tujuan Paulus? Sebenarnya Paulus itu tidak punya tujuan. Paulus itu sendiri adalah orang yang disesatkan. Yang punya tujuan itu adalah Kristus yang datang kepadanya. Itu yang punya tujuan. Di mana pola itu terjadi? Ketika kemudian Yesus didatangi oleh iblis. Di Matius 4 atau di Lukas 4. Apa kata iblis? Segala kemegahan yang ada di atas muka bumi ini, segala kuasa dan kemuliaannya yang ada di bumi, akan aku berikan kepadamu Yesus, apabila engkau menyembahku. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ingat saudara, kalau Anda melihat di dalam Kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan iblis dan keturunan Maria, keturunan Adam. Maka misi iblis apa? Meremukkan kepala manusia. Iblis menggunakan Paulus untuk meremukkan kepala umat manusia supaya mereka tidak berpikir. Mana buktinya? Coba Anda baca di 1 Korintus 1 nomor 19. Aku akan melenyapkan kecerdasan orang yang berpikir. Coba. Dan kecerdasan akan aku lenyapkan. Itu.
Kalau kecerdasan sudah dihilangkan, lalu manusia menjadi apa? Menjadi bodoh. Itu bisikan iblis tuh, melalui nabinya Paulus. Jadi kalau Anda bertanya, apa gunanya Paulus melakukan seperti itu? Apa untungnya? Yang untung adalah sibilisisis yang telah mengutus Paulus agar menjadikan seluruh manusia menjadi pengikutnya. Sekarang kalau Anda menjadi pengikut Paulus, siapa yang Anda sembah? Paulus? Bukan. Yang Anda sembah adalah yang di belakang Paulus. Siapa itu? Itulah yang Yesus asli hindari, agar murid-muridnya jangan menjadi pengikutnya, jangan percaya. Karena kapan percaya, maka Kristus palsu itu akan menyesatkan. Jadi ketika Anda bertanya, apa tujuannya, apa keuntungannya Paulus? Paulus tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Yang untung adalah yang di belakang dia. Siapa itu? Yang datang. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Apa keuntungannya? Dia meledakkan, dia kemudian memecahkan kepala anak Adam. Meremukkan kepala anak Adam. Endingnya di mana? Di neraka. Mana buktinya? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah aku bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang dituduh Yesus sebagai pembuat kejahatan? Siapa yang dituduh Yesus aku tidak mengenal kalian? Siapa yang dituduh Yesus enyahlah daripadaku? Siapa itu? Yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus. Itu siapa? Kristen. Sadarkah kawan? Kalau Anda belum sadar, berarti Anda masih terjerat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Penyesat yang datang. Berarti ketika penyesat datang, tujuannya apa? Menyesatkan. Ketika orang yang percaya kepadanya, maka disesatkan. Ketika orang itu disesatkan, hal yang buruk dilakukannya akan nampak seperti baik. Silakan. Ya oke Bang. Tadi apa yang dijelaskan sudah saya tangkap. Nah, tadi disampaikan bahwa tujuan dari Paulus melakukan hal ini berarti yang di belakangnya adalah Yesus. Oke. Lalu dengan tema kita duo Kristus, ini Kristus yang mana yang dimaksud yang satu itu? Kalau tujuan Paulus tadi adalah untuk Kristus yang di belakang dia adalah Yesus, maka Kristus yang satu itu siapa Bang? Kalau tema kita merujuk pada tema kita Bang. Saudara, Yesus itu ada dua. Yesus anak Maria dan Yesus penyesat. Yesus anak Maria gelarnya Kristus. Yesus penyesat juga gelarnya Kristus. Sama-sama Yesus Kristus. Di mana dalil penyesat itu namanya Yesus dan gelarnya Kristus? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Janganlah engkau disesatkan, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat itu datang dengan memakai nama siapa? Yesus Kristus. Makanya yang saya katakan tadi, apa keuntungan Paulus? Tidak ada keuntungan Paulus. Yang untung itu yang membackingi dia. Siapa yang membackingi dia? Iblis. Ia mengaku-ngaku Yesus Kristus. Itu Yesus Kristus yang pertama. Yesus Kristus yang kedua adalah anak Maria. Coba Anda baca di dalam Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus di kota Daud. Kristus Tuhan di kota Daud. Pada saat dia lahir, dia sudah Kristus. Bandingkan dengan Lukas Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagimu.
Ada dua kan? Ada yang Kristus dari sejak dia lahir, dan ada Kristus sejak dia disalibkan. Dua. Yang kalian sembah yang mana? Kristus yang disalibkan. Supaya tidak nampak terlalu sesat kalian ini, kalau ditanya, siapa yang kalian sembah? Siapa Yesus itu? Apa jawaban kalian? Yesus 100% manusia dan sekaligus 100% Tuhan. Kalian menggabungkan antara Yesus anak Maria dengan Yesus yang adalah Tuhan yang keluar dari kubur. Padahal itu adalah dua oknum yang berbeda. Terakhir, 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Kan tadi katakan waspadalah kepada penyesat. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Saya ulang, siapakah penyesat itu? Waspadalah kepada penyesat. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia? Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Coba Anda lihat di dalam Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Paulus mengatakan Yesus Kristus bukan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Tanya Paulus. Paulus, ya paman, Yesus datang kepadamu sebagai manusia atau bukan sebagai manusia? Paulus mengatakan, Yesus Kristus datang kepadaku bukan sebagai manusia. Nah, penyesat. Siapa pengikutnya? Kristen. Berarti Kristen ini semua adalah penyesat. Demikian dari saya, silakan teman-teman. Oke Bang, tadi udah merujuk, udah tahu bahwa yang diajarkan oleh Paulus itu adalah yang telah disalibkan, dijadikan sebagai Tuhan. Nah, pertanyaan saya Bang, yang menurut Abang di Lukas tadi telah lahir bagimu Yesus sebagai juru selamat. Nah, ini kisahnya kemana kalau tidak ada hubungannya dengan yang disalibkan itu Bang? Menurut Abang seperti apa ya? Oke, Yesus ditanya tuh sama murid-muridnya di Matius 19, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat, supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Kata Yesus apa? Jangan membunuh, jangan memperkaos, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini punya orang, jangan kemudian hormati ibumu, dan seterusnya. Apa kata muridnya? Semuanya itu telah aku lakukan, Guru. Apa kata Yesus? Tinggal satu lagi yang harus kamu lakukan supaya kamu memperoleh hidup yang kekal. Saya sih berharap yang satu itu, percayalah bahwa aku mati untuk nebus dosa-dosamu. Saya sih berharap itu. Tapi ternyata tidak. Apa yang satu itu, kekurangan satu itu supaya hidup kekal? Kata Yesus, juallah semua hartamu lalu berikan kepada si miskin. Nah, mana hidup kekal itu menebus dosa? Percaya aku mati menebus dosamu di tiang salib. Mana? Enggak ada. Enggak ada. Coba Anda baca tuh di Matius 19 nomor 16 tuh. Apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa hidup kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik orang lain. Hormati kedua orang tuamu, pelihara sabat, dan seterusnya. Oh, Guru, itu semua sudah aku lakukan, Cak Ayu. Apa kata Yesus? Kalau begitu tinggal satu yang kau harus lakukan. Apa itu? Jual hartamu, lalu berikan semuanya kepada si miskin. Lah, mana ajaran Kristus yang datang kepada Paulus? Oh, harus percaya dosa-dosamu, dia dikutuk, mati terkutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang anda dia. Mana itu, mana. Ternyata Yesus tidak memasukkan itu sebagai kategori sebagai keselamatan. Itu yang pertama. Yang kedua,
Bagaimana caranya supaya hidup yang kekal? Kata Yesus, engkau mengenal satu-satunya Tuhan yang telah mengutus aku, yaitu Dia yang telah mengutusku. Mengenal Dia sebagai satu-satunya Tuhan. Dan mengenal Yesus Kristus yang Dia utus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah. Itu hidup kekal menurut Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal untuk selamat? Menurut Yesus, baca Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Siapa tidak percaya, mati dalam dosa. Ketika Yesus berkata, apabila ada yang mengaku bertemu dengan Mesias di gurun, jangan kamu percaya. Kata Tuhan, barang siapa yang percaya kepada Yesus, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Ia menggerakkan anaknya, maka siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau percaya kepada Yesus, maka tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau percaya kepada Yesus. Ketika Yesus mengatakan, jangan kau percaya, ketika ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, Kristen berada di mana posisinya? Kristen malah percaya. Berarti Kristen tidak memperoleh hidup yang kekal, melainkan binasa. Karena Yohanes 3 nomor 16, kalau kamu percaya kepada Dia Yesus, maka kamu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tapi kalau kamu tidak percaya, kau akan binasa dan tidak memperoleh hidup yang kekal. Yang kau dapatkan adalah kematian kekal. Kenapa Anda percaya kepada Paulus? Padahal Yesus mengatakan, jangan kamu percaya ya, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun. Jangan kau percaya. Nah, kalau ingin memperoleh hidup kekal, maka ikuti Yesus, jangan percaya. Tapi faktanya, Anda malah percaya kepada Paulus. Kalau Anda tidak bertaubat hari ini dan mati kemudian, maka di mana tempat perginya? Neraka jahanam. Maka bersegeralah bertaubat, tinggalkan ajaran Kristus palsu yang datang kepada Paulus. Saya kira demikian. Silakan. Oke Bang, makasih. Boleh lanjut satu lagi pertanyaan Bang? Silakan. Boleh Bang? Boleh. Bang, saya tertarik tadi di Matius itu yang menyatakan apalagi yang harus diperbuat supaya memperoleh hidup yang kekal. Iya. Itu yang tadi Abang sampaikan ya, itu Matius 19. Ya, mengenai orang muda yang kaya itu Bang ya. Iya. Dia menanyakan tentang hidup yang kekal. Dia udah melakukan segala sesuatunya ya, kecuali dia disuruh menjual harta bendanya untuk dibagikan kepada orang miskin. Betul. Nah, untuk mengetahui ini, Yesus yang menyampaikan ini dari mana kita tahu Bang, bahwa Yesus yang menyampaikan itu yang harus kita dapatkan? Menurut Abang seperti apa Bang? Nah, betul. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Al-Quran saya mengatakan, saya sedikit mengutip Al-Quran. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan, antara hak dan yang batil, sedangkan kalian mengetahui? Artinya, ketika saya sebagai seorang muslim ditanya terkait dengan pengajaran Yesus, bagaimana Anda tahu bahwa ini adalah Yesus? Yesus berkata, Bung, di dalam pengakuan kitab Anda sendiri, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Yohanes 12:49. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman-Nya itu kekal. Apa yang diajarkan oleh Yesus ini? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati kedua orang tuamu, kasihi sesamamu, dan seterusnya. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Ini
adalah hukum Taurat. Keluaran 20. Berarti apa yang diajarkan oleh Yesus kalau dia asli sudah pasti. Ketombak, Bang. Kena tombak ya Gurunda ya? Iya. Aduh. Di tab-tab layar teman-teman, di gaspol tab-tab layarnya ya. Ini Gurunda kayaknya kena tombak nih. Sambil disapa dulu yang lain, Kang Dito ditanya Muslim apa Kristen. Iya. Selamat malam, Prime. Prime boleh dibuka mute-nya, Bang Prime Dev. Bang Prime. Moderator, udah pada hadir belum moderator di ini? Ada di grup udah saya lihat juga. Oke, bro. Bang Prime. Selamat malam. Oke, kalau kosong saya langsung turunin ya. Atau moderator dibantu. Bang Camelku. Camel. Bang Camel, buka mute-nya, Bang. Bang Camel. Bang Camel. Waduh. Bang Jamel. Nggak ada orang itu. Baik. Sambil menunggu. Bang Pria Sejati. Bang Pria Sejati. Ya, halo Bang. Ya, siap. Menurut Anda sebaiknya Yesus itu dimuliakan atau dikutuk? Menurut saya Bang, harus kita berdalil di dalam ini Bang. Kalau saya ditanya secara pribadi harus dimuliakan Bang. Oke, dimuliakan ya. Ya. Terus yang dikutuk di tiang salib siapa? Di tiang salib itu kalau bangsa Romawi itu di tiang salib itu orang yang berdosa Bang. Oke, coba baca Galatia 3 nomor 13. Berapa Bang? Galatia 3 nomor 13. Kita baca Bang ya, Galatia 3 ayat 16 ya. 13. Sebentar Bang, saya buka. Iya, ini bagusnya ini anak ini mau dia membaca lah. Ada itu. Gua demen. Iya, makanya dari tadi waktu di room kita tadi kan juga beliau memang maunya diskusi yang santun gitu kan, yang benar-benar mau hikmah. Tapi saya rasa semua udah kejawab ya, Bro Pria Sejati ya. Iya Bang. Iya. Galatia. Udah nemu Bang, coba baca Bang. Iya, saya baca Galatia 3 ayat 16 ya Bang ya. 13. Galatia 3 ayat 13, oke. Kristus menjadi kutuk. Dibenarkan oleh karena iman itu judul perikopnya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu Bang ayatnya. Saya nggak usah bertanya aja, menurut kamu yang kau baca maksudnya apa itu? Kristus telah menebus kita Bang dari kutuk. Kita di sini adalah manusia. Kristus yang dimaksud di sini adalah Yesus. Yang terkutuk di situ siapa? Oke, saya ulangin Bang ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, ini tertulis Bang ya, kutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa orang yang digantung pada kayu salib? Yang dikutuk yang terkutuk di sini dikatakannya nggak ada ya Bang ya. Yang terkutuk adalah Kristus telah menebus kita. Menebus ini harus pemahamannya lebih dalam ya Bang. Menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan menjadi apa dia? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kalau menjadi kutuk terkutuk nggak? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita Bang ya. Yang menjadi kutuk siapa? Karena kita di sini Bang. Iya, yang menjadi kutuk karena kita siapa? Kita manusia Bang. Manusia Bang. Kristus itu siapa di situ? Itu ada kata Kristus itu siapa itu?
Oke ya, saya ulangin Bang di ayat 13-nya. Kristus telah menebus kita. Kita ini manusia Bang ya. Kristus itu siapa? Merujuk kepada Yesus Bang. Oke, Yesus. Coba ganti Kristus menjadi Yesus coba. Coba ganti Kristus menjadi Yesus coba. Yesus telah coba. Oke. Yesus telah menebus kita. Kita ganti kitanya lagi Bang enggak? Ya terusin aja, terusin. Dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuk karena kita terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke, apakah Yesus digantung pada kayu salib? Dalam nas ini nggak ada Bang. Di situ kan tadi dulu sebut Yesus bro. Dalam nas yang kita baca nggak ada Bang. Ini ya, saya ganti Kristus jadi Yesus Bang. Kandito coba deh Kandito, maju dulu Kandito. Kayaknya sebelum saya marah nih. Iya. Gini bro, Ya. tadi sehubungan dengan Paulus mengaku bertemu dengan Kristus, tapi di situ tidak disebutkan Yesus secara langsung, tetapi sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yang mati di kayu salib siapa Bang? Di nas ini tidak ada Bang ya. Yang mati di kayu salib tidak disebutkan ya. Ya, yang bro pria sejati yakini Yesus disalib nggak? Yes, disalib. Oke, berarti Yesus yang disalib. Nasnya, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Apakah yang digantung di kayu salib terkutuk? Iya, terkutuk. Oke. Apakah Yesus terkutuk? Tidak ada narasinya di sini Bang. Apakah Yesus itu terkutuk di sini nggak ada yang kita baca ya. Karena kalau kita baca dari awal Bang, dari 3 ayat 1 sampai ini temanya dibenarkan oleh karena iman Bang. Iya. Kalau Abang merujuk di pertanyaan Abang itu ada di ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tidak setia melakukan apa yang tertulis dalam kitab hukum Taurat gitu Bang. Di ayat 10-nya Bang. Di situ Paulus mengutip sebab ada tertulis ya. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, itu Paulus mengambil di Ulangan 21 nomor 23. Coba kita baca. Oke. Di situ dikatakan, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Iya. Jadi Yesus digantung di kayu salib, terkutuk nggak? Terkutuk nggak Bang? Ini Paulus mengambil kutipan loh, sebab terkutuk tadi loh. Yesus katanya disalib. Yes. Jadi Yesus terkutuk. Agak bingung ya Bang ya? Enggak. Iya, karena nasnya agak bingung Bang. Karena kalau kita akan merujuk ke Ulangan 21 yang Abang bacakan, tidak disebutkan di situ. Kalau Abang mempertanyakan bahwa orang yang digantung itu terkutuk, ya terkutuk. Karena itu efek jerah dari bangsa Romawi Bang. Itu kejahatan yang besar yang mereka lakukan, maka itu mereka harus digantung. Itu. Dan yang menjadi pertanyaan Abang kan karena Yesus ini kan sudah. Oke, sebenarnya begini Bang Pria. Anda setuju mungkin kalau Yesus nggak akan terkutuk ya. Begitupun juga kami. Kalau Yesus yang asli, meskipun dia digantung, kita semuanya menyadari bahwa dia bukan yang terkutuk. Kalau dari nas Ulangan 21 nomor 23 tadi, Elohim yang mengutuk. Tapi kita baca yang di 22-nya. Orang yang wajib digantung adalah apabila orang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati.
maka hendaklah kau gantung dia di tiang. Jadi kriteria orang yang digantung di kayu salib adalah orang yang berdosa. Apakah Yesus berdosa? Tidak Bang. Oke, kalau tidak berarti ya harusnya bukan Yesus dong yang disalib. Kemudian diperkuat dengan perkataan Elohim di Keluaran 23 nomor 7. Saya bacakan. Di sini dikatakan haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Orang yang benar itu Yesus orang benar nggak? Iya Bang. Yesus orang benar. Ya. Yesus orang benar, makanya Elohim itu akan menjaganya dan tidak dibenarkan orang yang benar itu dibunuh. Kan begitu? Kriteria orang yang harusnya terkutuk adalah di Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap. Apakah kriteria itu masuk di dalam pribadinya Yesus yang asli? Harusnya tidak. Maka sekian dari saya, Tafadhol Gurunda. Iya, oke Bang, makasih Bang. Itu udah mewakili nasnya. Itu udah kalau berbicara nas saya nggak bisa membantah Bang. Itu udah benar nas yang Abang sampaikan itu. Apa kok mau masuk ini? Kalau udah jadi begitu ya udah berhentilah jadi Kristen. Iya, sesungguhnya Kristen itu benar ada tadi Bang Zuma menyampaikan bahwa sesungguhnya Kristen Yesus tidak mengajarkan bahwa harus Kristen Bang. Tidak Bang ada Zuma ajaran yang dibuat oleh Yesus harus menjadi Kristen, tetapi salah satu orang yang percaya ya. Terusin dulu, kita aku lagi makan ini. Katakan ini komalnya Bang Kian Santan nih, katakan gitu ya. Kita ada satu perkumpulan seperti begini Bang. Anggap seperti begitu ya, kita katakan kita mau ke Korea nih, contoh ini Bang ya. Maka kelompok kita ini supaya sah, kira-kira kita mau bikin apa gitu loh di komalnya Bang Kian Santan ini. Makanya nanti muncul Kristen itu Bang. Itu Bang. Ya, kalau yang membawakan tadi kita sudah sama-sama simak penjelasan dari yang bertemu dengan Kristus palsu. Kemudian memang nasnya berbicara seperti itu. Ya, yang membuat Kristen ini awalnya olokan kemudian menjadi agama. Banyak orang yang mengatakan hanya ajaran pengikut Kristus tapi di Indonesia jadi agama, kan gitu. Jadi Anda harus sadari bahwa Kristen itu olokan untuk pengikut Yesus. Ada nasnya. 1 Korintus pasal 24. Ini kemudian dilegalkan oleh bangsa Romawi. Jadi Kristen itu dilegalkan menjadi agama itu oleh bangsa Romawi, Bang. Orang Romawi itu, yang tentara Romawi itu kan yang menyalibkan kan, betul nggak? Iya. Yang melakukan, yang menjadi eksekutor kan gitu ya, ibaratnya itu yang betul ya. Tapi kan untung saja bukan yang betul. Betul itu. Tapi kalau kita bicara nas, ya kalau kita bicara nas, KPR pasal 2 nomor 31 sampai 33. Itu Yesus kan ditinggikan, diangkat oleh tangan kanan Elohim. Dia tidak akan mengalami kematian dan tubuhnya tidak akan binasa. Jadi itu nubuatan dari Daud yang dikutip oleh khutbah Petrus. Sementara yang dia katakan di nomor 36 yang sering kita juga pernah diskusikan, bahwa orang Israel harus tahu dengan pasti Elohim membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dibaca terus sampai 40 ternyata itu yang dikhutbahkan tentang angkatan jahat penggenapannya. Jadi yang baru dijadikan Tuhan dan Kristus
Yaitu untuk angkatan jahat. Maka dari sini Anda kalau sebagai akademisi ya, mempelajari dari fakta histori, tadi Romawi yang melegalkan Kristen menjadi agama, ya kan? Kemudian ternyata pasukan Romawi juga yang melakukan pembunuhan Yesus. Dianggap Tuhan juga, tulisannya untuk jemaat Roma juga. Dari sini diruntutkan. Kembali tadi hukum yang terutama harus seperti apa? Tadi dijelaskan oleh Bang Zuma. Sedekah. Kira-kira ajaran agama mana yang ada sedekah-sedekahnya? Ya jelas Islam, Bang. Tapi di sini kami tidak menjajakan agama Islam, karena di Islam itu ada la ikraha fiddin. Jadi lebih baik Anda ya temukan dulu, cari sendiri kebenaran, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah untuk Anda. Itu. Baik, dari saya itu Bang Handi, Bang Zuma, Gurunda, monitor. Ya, Gurunda monitor. Ini klik kritiker sama Gista ini Muslim apa Kristen? Bikin kopi dulu, lanjut. Campur masako Gurunda. Campur ikan goreng. Ya, silakan. Kritikus, ini Oten yang keberapa? 11 ya tadi, udah 10, 11 sama pria. Ini kritikus sama ini Oten bukan? Rembang terus Gista, kritikus. Muslim Bang, Muslim. Muslim. Ya Bang, mau jadi moderator apa narasumber Bang? Nyimak Bang, nyimak. Oh, ya. Makasih. Ini Gista. Muslim apa Kristen Gista? Gista. Ya, moderator silakan. Rembang juga nggak ada suara ya. Ini berarti cuma pria sejati. Pria sejati, coba dibaca lagi Galatia 3:13-nya. Sini aku masuk lagi sama pria. Bro. Oke, kita baca ya Bang. Iya, baca lagi. Saya sedikit Bang Andi. Galatia 3 ayat 13 ya Bang. Iya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis. Udah Bang. Udah, sebab udah tertulis. Nah, coba cari Bang, tertulis di mana tuh Bang? Itu tadi dibaca oleh Kang Dito ya, di Ulangan 21 ayat 23 ya Kang Dito ya. Iya. Itu apa bunyinya? Cerdas dia nih. Saya buka lagi ya Bang. Tadi sih udah dibaca sama Kang Dito ya. Ulangan 21 ayat 23. Ini penguburan orang yang dihukum mati itu perikopnya Bang ya. Di ayat 22 siapa? saya baca. Jangan usah dibaca siapa itu yang dihukum mati di kayu salib, siapa Bang? Ini ya saya baca ya, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, menurut Abang itu siapa Bang? Yang ini Bang ya, di ayat 22-nya apabila seseorang enggak, udah di situ dulu Bang. Menurut Abang itu kan udah 2 ayat tuh. Menurut Abang itu siapa? Menurut Abang ini? Ya. Itu nggak ada nama Kang, nggak bisa dijawab kalau siapa.
terkutuk nggak gitu di situ? Iya, nggak ada nama bang. Iya, menurut abang yang melakukan hal itu siapa bang namanya? Menurut abang nih, menurut pemahaman abang siapa itu? Siapanya ini bang? Maaf nih, saya kurang. Iya, yang mati terkutuk di kayu salib dan dikuburkan dan diperintahkan oleh Bapak, katanya tadi jangan dibiarkan semalam-malaman. Itu menurut abang siapa? Itu orang-orang yang berbuat dosa bang. Itu yang di tiang gantung itu di bangsa Romawi yang berbuat dosa yang setara dengan dosanya maka dihukum mati, digantung itu bang. Oh, berarti orang lain ya, bukan Yesus itu ya? Bukan merujuk kepada Yesus ini bang, iya. Oh, orang lain. Ya udah Bang Andi, lanjut. Orang lain katanya itu. Ya memang bukan Yesus di situ. Jadi menurut kamu bro, orang yang dihukum mati terkutuk itu karena berdosa ya? Iya. Oke. Menurut kamu Yesus itu berdosa atau tidak? Oh tidak bang, tidak berdosa Yesus itu ya. Boleh nggak menghukum mati orang yang tidak berdosa? Seharusnya tidak digantung, dalam nas ini tidak digantung bang. Berarti bukan Yesus yang anak Maria yang digantung karena dia nggak berdosa, betul? Artinya adalah ada orang yang berdosa terkutuk di tiang salib, diberi gelar Yesus, diberi gelar Kristus. Tapi Kristus ini bukan anaknya Maria, betul? Saya nggak bisa menjawab itu karena memang tidak ada nasnya bang. Kalau ada nasnya saya akan jawab iya dan tidak ya. Kan nasnya di Ulangan 21-23 adalah bahwa yang dikutuk dihukum mati itu adalah orang berdosa, betul? Iya. Artinya tidak ada celah anaknya Maria untuk dihukum mati terkutuk di tiang salib, nggak ada celah, betul? Dalam pemahaman betul bang, itu betul. Dalam pemahaman kita terhadap karena kita sepakat di sini kita memuliakan anaknya Bunda Maria, betul? Iya. Oke. Jadi kita sepakat kita jangan kutuk anaknya Bunda Maria, betul? Iya, iya. Kita sepakat di sini yang dikutuk di tiang salib adalah orang yang berdosa, betul? Betul bang. Anaknya Maria tidak berdosa, betul? Betul sekali. Nah, artinya lepaskan doktrinmu bro, tetap kau jadi orang Kristen. Lepaskan doktrinmu, jangan kutuk anak Maria. Yang dikutuk di situ adalah bukan anaknya Maria. Setuju? Iya. Oke, terima kasih. Selangkah lagi nih bro, kalau lu jujur selangkah lagi lu. Berarti kalau gitu yang nebus dosa waris itu bukan Yesus dong? Dia nggak kenal dosa waris dia. Oh. Nah, dia nggak kenal dosa waris nggak. Ini anak ini jujur tapi ya perlulah dipoles-poles sedikit. Ya kami umat Islam berada di posisi memuliakan semua para nabi, termasuk anaknya Maria itu. Itu loh bro sejati. Setuju ya? Oke bang, makasih bang. Makasih, kita muliakan. Masya Allah. Begitu dong. Artinya adalah Galatia 3:13 itu di situ ada Kristus. Jadi ada orang yang digantung pada kayu salib, terkutuk bergelar Kristus. Jadi bukan hanya Yesus yang bergelar Kristus, ada orang lain juga bergelar Kristus. Nah, yang bergelar Kristus yang mati di tiang salib ini bukan anaknya Maria. Karena kita udah sepakat kita muliakan dia. Kita jangan kutuk anak Maria. Bahaya bro nanti. Bahaya. Bang Pria dibuka Roma, coba Bang Pria. Iya, Roma berapa? Roma 14 pasal 9. Bentar bang ya. Iya. Roma 14 pasal 9. Oke bang. Iya. Saya baca bang ya. Iya bang. Ini perikopnya, jangan menghakimi saudaramu. Iya.
Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikian, Bang. Ya, yang di Galatia itu untuk Yesus bukan, Bang? Di Galatia tadi kita balik lagi untuk itu. Kalau udah itu kan pertanyaannya itu anak Maria atau bukan? Kan Yesus ada dua nih, anak Maria bukan gitu loh. Kristus, Bang, Kristus, karena dia tidak menyebutkan di Nas Galatia pasal 3 itu ya, Bang, ya, karena dia hanya menyampaikan bahwa terkutuklah. Iya, itu berarti Kristus yang mana, Bang? Kristus anak Maria atau Kristus orang lain? Oke, kita pahami lebih ini lagi. Saya buka lagi di Galatia, Bang, ya. Tadi udah diakui kok bukan anak Maria, Kang. Ya, karena Galatianya kita harus ini lagi ini, Bang, ya. Terpudar lagi dia nih. Galatia 13, Kristus telah menebus kita. Menebus ya, Bang, ya. Menebus kita di sini, kita adalah manusia, Bang. Dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang. Nah, orang di sini, Bang, ya. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Gitu, Bang. Mundurin lagi dong kalau gitu. Mundurin lagi gini loh, bro. Kita muliakan anak Maria, setuju ya? Iya. Oke. Jadi yang terkutuk di tiang salib itu bukan anak Maria ya? Iya. Oke. Jadi yang dituhankan Kristen itu bukan anak Maria, tapi diberi juga gelar Kristus. Betul? Oke. Oke. Dan kenapa demikian? Sebagaimana hostnya tadi membawa data Roma 14 nomor 9. Coba diperkuat di Kisah 2 nomor 36. Oke. Sebelum masuk kita ke situ, Bang, tadi ya, silakan. Pertanyaan Abang ini yang di Roma pasal 14 ayat 9. Ini tadi saya sudah baca, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Artinya adalah yang disalib terkutuk itu bukan anak Maria. Terus dibuatkan surat oleh Paulus bahwa syaratnya jadi Tuhan dia harus mati dulu baru dihidupkan. Artinya yang mati di tiang salib terkutuk, bangkit di hari ketiga, hidup menjadi Tuhan, bukan anaknya Maria, tapi ada oknum lain diberi gelar Kristus. Setuju? Tidak arahnya ke sana sebenarnya, Bang. Tidak arahnya, karena kalau kita merujuk kepada pasal yang lain mengenai kematian, kita kembali kepada kematian Yesus anak Maria yang Abang itu sebutkan, itu ada dalam surat Yohanes dan surat Lukas, Matius, Markus, Bang. Kan tadi kesimpulannya gini loh, bro, jangan dipersulit atau di sini banyak orang meninggalkan Kristen nih di titik tertentu ini loh. Berarti saya mundur 3 langkah lagi nih, supaya nanti setelah kita setuju baru kita maju ke situ ya. Mundur lagi 3 langkah. Setuju nggak kita memuliakan anaknya Maria? Ya, setuju. Setuju nggak kita nggak mengutuk? Setuju nggak kita nggak mengutuk anak Maria? Ya, Yesus, Bang, ya. Oke, iya anak Maria, Yesus itu anak Maria. Kalau kita setuju memuliakan dia, kita juga setuju tidak mengutuk dia, anak Maria, betul? Iya, betul, Bang. Berarti yang mati terkutuk di tiang salib itu bukan anak Maria, betul? Ya. Nah, artinya ada orang lain bergelar Kristus yang terkutuk di tiang salib, betul? Dinas ini ya. Dinas ya. Kita berujuk dinas ya, Bang, ya? Iya, dinas ini ya. Sesuai dengan nas ini ya. Ya, nas ini kita lanjut bahwa ada orang lain bergelar Kristus, mati terkutuk di tiang salib, kemudian dikubur 3 hari, bangkit menjadi Tuhan. Betul? Dalilnya di mana, Bang? Boleh? Roma 14:9 tadi itu. Roma 14:9. Iya.
ini Bang, di Roma 14:9 itu, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Iya. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Artinya yang hidup kembali menjadi Tuhan itu bukan anaknya Maria. Karena anaknya Maria itu mulia, tidak dikutuk dia di tiang salib. Betul? Ya, di dalam ya. Artinya kalau kau ngotot mengatakan Yesus itu Tuhan, artinya kau menuhankan Kristus. Ada orang lain bergelar Kristus, terkutuk itu. Jadi itulah yang kau tuhankan, yang diperkuat oleh Paulus. Betul? Nah, pertanyaan saya Bang, yang jadi orang selain Kristus yang ditulis di sini, dalilnya di mana gitu Bang? Bahwa ada orang yang antara mulia dan terkutuk kan? Di sini kan ada dua gelar yang ada di sini. Ada orang mulia, ada orang terkutuk. Yang terkutuk ini bukan orang mulia. Yesus itu anak Maria, orang mulia, nggak mungkin dikutuk. Betul? Ya, kalau kita merujuk di nas yang lain betul. Iya, ya. Artinya yang mati terkutuk di tiang salib itu bukan anak Maria. Betul? Nah, yang menjadi pertanyaannya, yang bukan anak Maria itu di mana dalilnya Bang? Dalilnya adalah bahwa anaknya Maria ini adalah orang mulia. Diperkuat di Ulangan 23 nomor 7. Coba dibaca. Kopi, yang ngopi dulu. Tapi bagusnya ini anak ini mau membaca, jadi gua demen gitu loh. Ini ya Bang, Ulangan 21 ayat berapa Bang? 23 nomor 7. Oke, Ulangan 23. Slow aja bro, jangan sampai sobek. Iya, ini Bang, udah ketemu Bang. Janganlah engkau menganggap keji orang Edom. Beda nih Bang. Ulangan 23 nomor 7. Nah itu dia Bang. Ulangan 23 nomor 7 ayat 7 kan? Ya, coba baca. Janganlah engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Anak-anak yang lahir bagi mereka dalam keturunan yang ketiga boleh masuk jemaah Tuhan. Itu Bang. Udah aku lanjutin aja Bang Andi. Ya. Gini Bro Sejati, Bang Zuma masih belum nemu masakunya ya. Masakunya udah ketemu belum Bang? Bro, Yudas itu di dalam Bible ada nas mengatakan dia juga gantung ya, disalib ya, atau gantung diri lah di pohon kan. Ya, betul Bang. Betul. Ya. Yang ditusuk lambungnya katanya Yesus. Tapi kenapa perutnya Yudas yang robek? Iya. Kita harus membaca ini ya nasnya Bang. Kalau saya boleh cerita, tetapi ini berdasarkan di kitab ya Bang ya. Pertanyaan Abang, kenapa Yudas? Bentar dulu, kenapa sih tadi lu baca Ulangan 23 nomor 7 kok beda ya? Ulangan lagi Keluaran. Aduh ya Allah. Keluaran. Saya yang salah bro, saya. Kalau kita salah itu loh, namanya juga ngantuk ya. Keluaran 23 nomor 7. Coba. Keluaran 23 nomor 7. Kok Ulangan melulu sih? Keluaran 23 nomor 7. Gak konsen gue
Baru bangun juga gue nih, ketiduran tadi. Ya pantesan orang tadi udah saya bukain, saya yang baca Bang Andi. Saya. Orang yang benar. Ya biar Tidak dulu di boleh. situ. Ya, Biar coba aja dulu. Iya Bang, silakan Bang. Ya keluaran dulu, bacain dulu, baru kita sambung ke Yesus nanti. Itu atau saya yang baca ini Bang? Adek aja. Ada baca aja, kamu aja. Keluaran 3 ayat 27 ya Bang? 23. Keluaran 23 ayat 7. Iya. Oke, demikian firman Tuhan. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Itu Ya. ayatnya Bang. Ya di situ perintah Elohim tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah, toh? Ya, Oke. Yesus punya salah nggak, anak Maria? tidak memiliki salah ya. Oke, berarti kalau Yesus tidak punya salah, berarti bukan Yesus yang dibunuh di tiang salib sesuai dengan perintah Elohim, betul? Betul. Coba Betul. baca lagi lanjutannya nomor 8. Ya, nomor 8 coba. Ya. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Nah itu janji ayat Elohim. pertama. Itu janji Elohim. Jadi orang yang menerima suap itulah orang yang bersalah dan tidak akan dibenarkan. Nah, satu dalil lagi Ulangan 27 nomor 25. Yang terkutuk itu adalah orang yang menerima suap. Nggak, coba baca. Ulangan 27 Bang ya. Nomor 25. Iya. Ya dibaca aja. Keluarannya, ulangannya. Ulangan 27 nomor 25. Pelan-pelan nanti robek nanti. Iya Bang, ini udah Bang. Ulangan 27 ayat 25 Bang. Demikian firman Tuhan. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Oke, Bang. Ternyata yang menerima suap kan Yudas ya, sudah pasti itu ada nasnya. Dia menerima suap berapa? 3.000 shekel, 30 shekel ya. Ya, ya. Jelas Yudas yang pantas terkutuk. Dan yang bersalah tadi dosanya sepadan dengan hukuman metong. Harusnya Yudas juga yang disalib. Betul? Iya. Jadi syarat dihukum salib itu dipenuhi kriteria oleh Yudas. Iya. Ya. Kemudian Abang baca di Amsal 21 nomor 18. Amsal 21 Bang ya. Iya, nomor 18. Nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Oke. Lebih baik. Dari situ menurut rasional Bang pria sejati yang harusnya mati digantung terkutuk di kayu salib, Yudas apa Yesus? Yudas Bang, Yudas yang untuk nas ini harus Yudas yang digantung. Iya. Dan Yesus tidak akan diperkenankan oleh Elohim
untuk dibun-bun apalagi digantung, betul ya? Ya. Tambahin data dong satu kan itu. Matius 26:14. 26:14. Ya, coba Wah, itu baca, udah Bang. pamungkas itu. Ya, Matius lagi, Bang. Ya, 26:14. Oke, kita baca. Ini karena mau membaca tuh. Bukan gitu. Habis itu jangan lupa minum air putih ya. Oke, Bang. Aman, Bang. Udah pada ngopi belum? Lagi ngopi Bang, gua mandi kopi nih. Kopi rohani dari teman-teman di bawah. Nah, tuh kan. Lo belum pernah minum kopi ya, Bro, campur minyak rem? Ini 226, Bang ya. Tadi maaf, 26 14. Matius 26 nomor 14. Oke, Yudas mengkhianati Yesus, Bang ya. Itu perikopnya ya, Bang ya. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 muridnya itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam kepala. Lanjutannya, ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Itu, Bang. Yang menerima suap Yudas, harusnya dia yang terkutuk. Secara rasional Anda sudah berpikir, udah dapat poinnya, harusnya yang disalibkan adalah Yudas, bukan Yesus. Jadi kalau dikatakan Kristus palsu, ini sudah ketemu dua Kristusnya. Yang kemudian dijadikan Tuhan bukanlah Yesus putra Maryam. Ini semuanya runtutan ceritanya adalah yang dibuat setelah Yesus itu terangkat ke langit. Oleh Paulus dijadikan Tuhan dan Kristus, baik melalui tulisan tangannya Lukas, dibenarkan dalam khutbah Petrus untuk tanda angkatan jahat. Tanda angkatan jahat ya sudah pasti Paulus dan pengikut agamanya. Jadi saya rasa itu mungkin kebenaran semuanya sudah kita beberkan, kita diskusikan. Kalau kami orang Islam memuliakan Nabi Isa alaihissalam, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita sebagai pedoman hidup manusia, khususnya umat Islam percaya kepada Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin subbihalahu. Sadaqallahul adzim. Jadi kalau kita pinjamkan Nabi Isa alaihissalam adalah Yesus putra Maryam, yang dia manusia, kalau bukan dianggap manusia, makanya ada orang mengatakan itulah antikristus. Jadi Bang Pria Sejati, saya rasa abang orang yang cerdas, bukan kita mau mendoktrin untuk masuk Islam, tidak. Itu semuanya kita pasrahkan kepada Sang Pencipta langit dan bumi yang hanya ada satu, yaitu yang diberitakan oleh Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus yang asli. Dalam Yohanes 17 nomor 3. Jadi itu tauhid. Itu simpul bagaimana ingin menuju kepada hidup yang kekal, yaitu akhirat. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus adalah utusannya. Hal ini sama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada yang beda. Tapi karena Nabi Isa alaihissalam atau Yeshua HaMashiach atau Yesus hanya diutus kepada Bani Israel, maka Nabi Muhammad diutus untuk hafatal linnas, untuk semua umat manusia termasuk Anda. Tinggal Andanya saja mau percaya atau tidak. Makanya orang yang percaya itu disebut beriman, berserah diri namanya Muslim. Kalau orang yang tidak beriman disebutnya kafir. Coba ya, Gitu, Pria Sejati, bro Pria. Saya nyimak, iya. Ya, dulu ini Kang Dito ini kurang lebih seperti Anda. 2 bulan kurang 2 menit. Data ini saya ulang-ulang sama beliau. Jadi dulu beliau ini Kristen,
Jadi diskusi 2 bulan, kurang 2 menit. Dikit lagi 2 menit langsung bilang saya syahadat memeluk Islam. Data ini nih diputar ke bawah lagi, diputar lagi gitu loh. Karena memakai akal sehat sesuai dengan nas, ya bukan anak Maria yang disalib. Yang disalib adalah yang memakan suap itu tadi. Itu bro. Itu sih kesimpulannya ya. Oke, semoga Anda dapat hidayah. Banyak orang berakal yang dapat hidayah. Oke, makasih. Lanjut. Ya kan Tito ya, kurang 2 menit, 2 bulan kurang 2 menit ya. Betul. Ya. Betul. Dan nikmatnya ternyata dijanjikan di dalam Al-Quran bahwa orang yang dari kafir kemudian beriman, dosa-dosanya dari lahir sampai dengan umur yang terakhir dia kafir dihapuskan oleh Allah, menjadi bayi kembali, menjadi suci kembali. Banyak orang-orang Islam dari lahir pada saat menyaksikan perikraran syahadat mereka iri, tetapi dari menjadi saksi mereka pun juga mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat Allah juga. Itu sih Bang. Jadi karena di Islam kita tidak boleh memaksakan agama Islam kepada orang lain, itu batasan kita di sini untuk memberitahukan kebenaran tentang Islam. Itu aja. Allahu Akbar. Tes drive resikonya kalau dianggap anak Maria itu, coba. Bro, coba kau baca Matius 7 21 sampai 23. Saya baca Bang, Matius 7 ayat 21 ya. Iya. Gua demen nih kan itu, setiap mau dia baca. Ya, tandanya sudah kognitifnya udah bekerja, rasionalnya udah berfungsi, udah tidak percaya doktrin 100%. Ya, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah. Sesuai nas dia terima. Iya, Matius 21 ayat berapa Bang? Matius 7. Matius 7. Matius 7. Oh, Matius 7. Oke, ayat Matius 7 ayat 21 22. Oke. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Gitu Bang. Menurut pria sejati yang ditolak oleh Yesus atau diusir oleh Yesus, enyalah kau dari hadapanku, yang membuat kejahatan, itu siapa kira-kira menurut Anda? Iya Bang. Sekali lagi Bang. Ya, sesuai data yang ada, yang diusir oleh Yesus dianggap membuat kejahatan, menurut Anda siapa di situ? Nah, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan Bang. Ya, siapa yang dianggap Yesus pembuat kejahatan menurut Anda? Jawabannya ada di 21. Setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapak di surga itu tidak ada perintah kehendak Bapak di surga bahwa Yesus itu Tuhan. Satu ya.
Kedua, kehendak Bapa di surga itu tidak pernah ada kau bernubuat, mengusir setan, bermukjizat atas nama Yesus. Gak ada itu perintah Bapa kayak gitu. Jadi yang diusir oleh Yesus pembuat kejahatan adalah orang yang mengatakan Yesus Tuhan, orang bermukjizat, mengusir setan atas nama Yesus. Itulah yang diusir oleh Yesus. Setuju? Iya, dari nasi setuju. Oke. Kalau udah begini ya silahkan tinggalkan itu, bro, supaya nanti kau nggak diusir oleh Yesus dan kau dianggap jahat oleh Yesus. Sesuai nas lo ya. Ya, ini dari nasnya, ini sebelumnya ada perikopnya hal pengajaran yang sesat, ditulisnya di atasnya. Iya, waspada nabi-nabi palsu mulai dari 15 itu. Ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Buah pengajaran Nabi di situ kan, buah pengajaran Nabi palsu disuruh diwaspadai, toh, betul nggak? Ya, waspadai. Ya, jadi buah pengajaran Nabi palsu itu harus diwaspadai. Endingnya, buahnya atau pengajarannya Nabi palsu itu ya di nomor 21 itu sampai 22. Itu pengajarannya. Yesus berkata Tuhan itu esa. Nabi palsu mengatakan Yesus itu Tuhan. Yesus bermukjizat itu karena diberi langsung kekuatan oleh Elohim. Sebagaimana di 2 Yohanes 1 14 kalau nggak salah. Itu setelah Yesus menghidupkan Lazarus, dia mengucapkan syukur kepada Bapa di surga. Ya, jadi buahnya pengajaran Nabi palsu adalah Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan atas nama Yesus. Itu buahnya tuh. Ya, siapakah yang mengikuti buah ajaran Nabi palsu ini? Bukan Muslim, Kristen yang sering menganggap Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan atas nama Yesus. Jadi sesuai nasnya, yang diusir oleh Yesus dianggap berbuat jahat adalah Kristen. Sesuai nas lo ya, bro. Oke? Gimana? Iya, dari nasnya iya, Bang. Oke, Ya. Masya Allah. Kang Dito, lanjutlah. Mudah-mudahan bisa berpikir maju lah. Iya, Bang Handi. Ini dengan kita diskusinya dengan Bang Pria Sejati, tapi saya rasa banyak saudara-saudara Kristen di bawah yang menyimak, yang Muslim juga dapat data-data bagaimana kita mendiskusikan sesuatu yang sebenarnya bukan hanya omon-omon ya. Kita berbicara yang penting karena pakai data. Dan kita tidak ada penyerangan apalagi menjanjakan ya atau memarketingkan gitu ya, enggak. Jadi fundamentalnya adalah kita edukasi sebagai narasumber, tidak ada unsur menyesatkan atau mungkin mengajak. Tetapi yang kita sampaikan adalah suatu yang hak, tidak mungkin bercampur dengan yang batil. Buat saudara-saudara Kristen yang di bawah ingin memeluk agama Islam, langsung DM Bang Handi, kirim KTP-nya, kita akan agendakan untuk sakralkan. Jadi sesuai dengan nas, kesimpulan kita ya,
sesuai dengan nas kesimpulan kita, kehendak Bapa atau kehendak Elohim itu adalah satu, dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Dua, kehendak Elohim atau kehendak Bapa di surga wajib memuliakan semua para nabi. Tiga, yang dikutuk oleh Elohim adalah orang fasik, pemakan suap. Setuju nggak nih kesimpulannya ini, pria sejati? Brother, setuju nggak kesimpulan ini? Gimana Bang? Kurang kesimpulannya dari nas yang kita... Saya ulang ya kesimpulannya ya, disimak ya. Oke. Kehendak Elohim atau kehendak Bapa di surga adalah satu, semua para nabi wajib kita muliakan, termasuk anaknya Bunda Maria. Setuju? Setuju? Di nas itu kita nggak baca itu tadi Bang. Nabi itu, semua nabi kita akan muliakan Bang. Ya, semua para nabi itu harus dimuliakan bro, termasuk Yesus. Iya. Setuju nggak? Setuju ya? Oke. Setuju dong. Kedua, kehendak Bapa di surga, semua para nabi yang pernah bernapas di muka bumi, dia adalah utusan Tuhan, termasuk Yesus anak Maria. Betul? Iya. Oke. Ketiga, kehendak Elohim atau perintah Elohim di surga tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Yang dibunuh atau yang terkutuk adalah orang fasik, pemakan suap. Setuju? Iya, pemakan suap, iya. Oke. Udah, kesimpulannya di situ. Secara kesimpulan adalah resumenya, bukan anaknya Maria yang mati di tiang salib. Bukan anak Maria yang mati terkutuk di tiang salib, karena anaknya Maria yang namanya Yesus adalah orang mulia. Setuju? Iya. Oke, terima kasih. Oke Bang, saya dari kesimpulan Abang boleh saya mengajukan satu pertanyaan? Boleh. Silakan. Boleh. Oke. Dari kesimpulan tadi, ini nggak ada nasnya Bang ya. Dari kesimpulan ini saya kutip Bang ya. Kita wajib memuliakan semua nabi yang diutus oleh Bapa atau Allah dari surga ke dunia ini. Itu Bang ya tadi ya. Betul ya Bang? Nah, nabi termasuk anak Maria yang tidak berdosa dan tidak bercacat, termasuk yang Abang sampaikan itu juga Nabi Muhammad. Betul ya Bang? Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Bang, mana yang lebih dipermuliakan oleh kita nih sebagai manusia nih Bang? Kita yang ada di dunia ini, anak Maria kah sebagai Yesus Kristus atau Nabi Muhammad dari kesimpulan yang Abang sampaikan? Waduh, pertanyaan bagus ini. Kami umat Islam itu tidak membeda-bedakan semua para nabi. Semua para nabi itu mulia di sisi Sang Pencipta. Jadi kami umat Islam itu tidak membeda-bedakan, tapi ada nabi diberi keistimewaan. Karena hanya Nabi Muhammad SAW diberi keistimewaan sebagai rahmatan lil alamin untuk seluruh umat manusia. Karena selain Nabi Muhammad, semua para nabi hanya pada kaumnya saja, termasuk ke Bani Israel. Itu kira-kira. Tapi kesimpulannya semua para nabi itu tidak bisa kita beda-bedakan bro.
Nabi Muhammad hanya diberi keistimewaan untuk seluruh umat manusia. Itu kira-kira jawabannya. Saya setuju dengan apa yang menjadi kesimpulan tadi. Ada 4 poin kesimpulannya Abang ya. Saya kembali ke pertanyaan saya tadi Bang, bahwa Nabi harus kita muliakan. Oke, jangan. Nah, kenapa dalam hal ini Bang, di luar doktrin yang saya tanyakan Bang ya, Nabi Muhammad lebih diistimewakan daripada Nabi anak Maria sebagai Yesus yang tidak berdosa ini Bang, yang tidak bernoda, yang tidak bercacat. Nah itu Bang, terima kasih. Saya udah jawab tadi ya. Nabi itu sebelum Nabi Muhammad, Nabi lokal kaumnya saja. Yesus Bani Israel, Nabi Musa Bani Israel, Daud kaumnya Daud. Jadi tidak ada Nabi untuk seluruh umat manusia kecuali Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Nabi Muhammad adalah penutup para Nabi. Tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Itu. Saya tambahin sedikit. Ya, silakan. Ya, berdasarkan di nas ya, baik di dalam Bible itu dikisahkan ada namanya Zakaria. Di Al-Quran Zakaria juga. Kemudian di Perjanjian Lama ada Musa, ada Harun. Di Al-Quran juga untuk Bani Israel yang diturunkan 2 nabi sekaligus, yaitu Nabi Musa dan saudaranya Harun. Jadi pemahaman ini para nabi itu di dalam Islam itu dimuliakan. Tapi kita lihat di Bible Perjanjian Lama, Nabi Nuh dituliskan menjadi pemabok. Nabi Daud menodai anaknya sendiri. Kemudian Solomon menikah dengan 1000 bahkan ya mungkin lebih ya perempuan. Itu tidak memuliakan. Dan Nabi Isa alaihissalam yang saat ini mungkin teman-teman Kristen yang masih terdoktrin, mereka salibkan, dikatakan mati, bangkit, dan kemudian dituhankan. Di dalam Islam tadi surah An-Nisa ayat 57, beliau diangkat oleh Allah hidup-hidup, dan ada penggantinya orang yang diserupakan. Penyaliban tetap ada, tapi alangkah kemudian diterangkan oleh Allah, mereka itu sampai sekarang masih dalam keadaan keraguan-raguan. Apakah benar yang disalib itu adalah Nabi Isa? Terbukti waktu kita diskusi tadi, lebih banyak Bang pria sejati yang merasa bingung, ya enggak? Apakah Yesus terkutuk? Tidak. Apakah Yesus berdosa? Tidak. Itu kebenaran dari Sang Pencipta langit dan bumi ini yang memberitahukan kepada Nabi Muhammad. Kalau tanpa ada Nabi Muhammad, bagaimana kami tahu? Bagaimana kami mendapatkan, mempelajari dan membaca Al-Quran? Itulah mulianya kenapa Nabi Muhammad itu membawa risalah baru, ya, penyempurna penjelasan-penjelasan yang di dalam kitab-kitab suci terdahulu yang banyak sudah dirubah-rubah. Ada di surah Al-Baqarah ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi samanan qalila. Itu bisa dicek, belajar dari terjemahan, bahwa kitab-kitab terdahulu itu udah bercampur tangan manusia, dirubah-rubah. Maka Al-Quran ini datang, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, utusan yang terakhir untuk semua manusia. Kalau sebelumnya itu lebih banyak dominan kepada Bani Israel, ada banyak itu nabi-nabi di Israel. Mulai dari Yakub, kemudian Yusuf, Musa, Harun, Daud. Masih ada yang tidak ada disebutkan. Totalnya nabi itu ada 124.000 nabi. Kalau Rasul ada 313 kurang lebih. Setiap nabi belum tentu Rasul. Setiap Rasul sudah pasti nabi. Pemahaman ini kita dapatkan dari Al-Quran.
dan juga dari hadis. Jadi Allah itu yang memiliki, yang pengetahuannya semua, nggak ada yang terlepas dari pengetahuannya. Bahkan yang disembunyikan oleh manusia, ini menurunkan firman-Nya sehingga tidak ada yang meleset dari pengetahuannya untuk diberitahukan kepada umat yang terakhir, yaitu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Kalau mau pengen tahu bagaimana Nabi Muhammad, ada namanya Sirah Nabawiyah. Nggak usah ambil kemana-mana, download aplikasi atau mungkin PDF Sirah Nabawiyah. Itu tentang Nabi Muhammad dari lahir sampai dengan wafat, supaya mengenal Islam dari beliau, seperti apa perwatakannya dan kisah-kisahnya, perjuangannya untuk Islam. Dan beliau dikatakan sebagai khataman nabiyyin, nabi penutup. Jadi kalau sudah ada Nabi Muhammad selesai, nggak ada lagi nabi lain. Kalau ada Nabi Luga, Nabi Samuel, itu nabi-nabi apa? Ya mungkin di Kristen nggak ada, makanya ada aja nabinya kan. Itu Bang sedikit penyampaian saya terhadap kebenaran Islam. Mudah-mudahan bisa dicerna dan tertarik untuk mempelajari. Belajar itu nggak ada yang larang. Tapi ingat, saya hanya menyampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang hidup ini yang pasti cuma satu, mati. Sudahkah kita siap tentang yang namanya mati? Di mana semuanya akan terputus, kita sendirian di dalam kubur. Mau teriak-teriak nggak bisa karena sudah mati. Mau beramal saleh, mau aku mau Islam aja udah nggak bisa. Maka ada namanya azab kubur. Kita nggak bisa ningak-ninguk yang lain. Kita hanya ditemanin oleh tanah, cacing, dan makhluk-makhluk lain di bawah tanah. Sudah siapkah kita menghadapi itu? Kalau dalam nas yang saat ini dipercaya tidak digambarkan, maka lihatlah nas-nas dari kitab suci yang lain yang bisa memberitahukan pengetahuan terbaru. Bagaimana ada kitab yang lain yang datangnya benar-benar dari Tuhan, menjelaskan tentang setelah kita hidup sementara di bumi akan mengalami kematian yang sudah pasti. Setelah kematian itu nanti akan ada alam hisab, ya, amal buruk dan baik ditimbang, akan disaring, ada surga dan neraka. Bagi yang sudah mengetahui bakalan di neraka, gambaran neraka itu hanya api, nanah, darah, dan bau busuk bangkai tulang-tulang manusia. Dan di sana sudah pasti ada iblis, karena iblis sudah dijanjikan oleh Allah sebagai penduduk tetap neraka nanti. Apakah masih mau berdampingan dengan iblis atau sibilisisis? Maka masih ada waktu untuk merenungkan, belajar tentang keagamaan yang benar, mempelajari kitab-kitab yang lain dulu kalau kitab yang sekarang belum cocok. Semuanya kembali lagi ke pribadi, karena manusia letaknya salah, lupa, dosa, khilaf. Itu manusiawi. Tapi ingat, Sang Pencipta telah memberikan pilihan. Mau ingin menduduki menjadi penduduk surga atau mau menjadi penduduk neraka. Itu dulu ceramah pagi hari ini jam 1, karena kopi sudah habis, udutan juga mulai menipis. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Lanjut, Mas. Oke Bang, terima kasih Bang Dito. Bang Dito, boleh ini Kang? Bang? Ya. Bang, Bang mau bertanya boleh? Abang ini flower Muslim apa Kristen? Kristen Bang. Oh ya, silakan. Mau bertanya apa Bang? Ini Bang, sering dengar bersama-sama khutbah dari pendeta kami kan tentang Islam tuh ya begini dan begitu, yang mungkin nggak bener lah gitu. Saya mau bertanya, Islam itu sebenarnya bagaimana Bang begitu?
Boleh diulang. Imannya kayak gimana gitu bang? Iman Islam itu kayak gimana? Dan keselamatannya konsepnya gimana gitu bang? Begitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Bang Flo juga mungkin Bro Priasjati boleh dicatat ya. Ada sahabat saya namanya Akhi Jibril. Di bio-nya itu ada ditulis hadis riwayat Muslim nomor 9. Itu orang Islam itu diterangkan di sana, ditanya waktu itu malaikat mendatangi Nabi Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam. Nah, di sana dikatakan, oh di sini naik tuh, nggak request ya. Akhi Jibril naik. Ya, saya sedikit terangkan kalau Anda bisa menyimak, Bro Flower, ambil pulpoin, catat HR Muslim nomor 9. Nanti renungkan. Jadi orang Islam itu berkeyakinan menjadi orang Islam ada 5 pilar. Namanya rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat. Mengikrarkan, menyatakan, bukan persaksian. Yang di gereja bukan. Persaksian itu kan yang dialami. Kalau ini pernyataan, mengikrarkan. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan, hanya Allah yang patut disembah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Itu pondasi awal. Sebagai simpul syahadat namanya. Yang kedua, sholat. Sholat perintahnya di dalam Al-Quran itu dirangkai terdapat di ayat-ayat yang berbeda tentang subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya. Ada semuanya. Perintah sholat itu menjadi fardu ain, wajib yang membedakan orang yang tidak beriman dengan orang Islam. Orang Islam yang tidak sholat maka akan sama dengan orang kafir. Jadi pilar kedua juga menjadi fundamental. Aduh, ada yang ngorok ya. Yang ngorok mungkin dimatiin dulu, di mute moderator. Oke, yang ketiga itu puasa. Perintah puasa terdapat di dalam Al-Quran. Puasa Ramadan itu wajib selama sebulan. Kemudian ada zakat. Zakat ini yang tadi hubungannya, yaitu sedekah. Sedekah yang diwajibkan setelah berpuasa Ramadan.